Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Syam Gunawan, NPM 411829118018. Paralel 3. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sosiologi Olahraga, ingin menjelaskan tentang olahraga dan doping. Pada saat ini olahragawan mengikuti program kekuatan, pengkondisian, dan nutrisi untuk membantu dirinya untuk tetap bugar selama melewati musim pertandingan yang panjang. Tetapi banyak olahragawan yang tidak sabar dengan lamanya latihan atau tidak puas dengan hasil latihan yang akhirnya mencari cara lain untuk meningkatkan kemampuan mereka, yakni melalui doping. Kata doping pertama kali muncul di Kamus Bahasa Inggris pada tahun 1889, yakni doping berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Adapun yang mengatakan bahwa doping diambil dari kata dope, yang merupakan dialek dari suku bangsa di Afrika Selatan yang sejak dulu sudah mengenal pemakaian ramuan obat-obatan dari tumbuhan untuk digunakan oleh orang agar penampilannya bertambah dengan tujuan kemenangan. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga menurut International Congress of Sport Sciences. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berubah bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Secara lebih lanjut, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan secara jelas mengenai doping, yakni yang pertama, doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Yang kedua, setiap induk olahraga, organisasi olahraga, atau lembaga organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai oleh sanksi. Dan ketiga, pengawasan doping sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah. Doping atau penyalahgunaan obat dalam olahraga telah dikenal sejak akhir abad ketiga sebelum Masehi. Analis atau pengujian adanya doping dalam atlet diawali pada tahun 1950-an. Setelah beberapa atlet sepeda dari Eropa terbukti menggunakan obat-obatan pada saat atau pertandingan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat simpulkan doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Selanjutnya, macam-macam doping. Yang pertama, kelompok zat yang terlarang atau yang dilarang. Yang pertama ini adalah golongan stimulan. Golongan stimulan adalah jenis zat yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakaian menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Selanjutnya yang kedua adalah golongan narkotik analgesik, obat syaraf dan otot. Golongan analgesik atau obat yang dapat menghasilkan rasa sakit atau obat nyeri, sedangkan obat antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh. Jenis ini sering dipakai para atlet
wanita dengan tujuan sebagai penghilang rasa sakit ketika haid menjelang. Golongan ini terdiri dari atas alpardain, morfin, anilin, dan seterusnya. Selanjutnya golongan anabolik steroid, salah satu jenis doping yang paling sering digunakan para atlet adalah obat-obatan anabolik termasuk hormon androgenik steroid. Steroid merangsang sel otot dan tulang untuk membuat protein baru. Di kalangan para olahragawan, penggunaan obat golongan ini dimaksudkan untuk menambah massa otot. Golongan obat ini seperti testosteron sudah banyak diproduksi secara sistematik. Selanjutnya ada golongan penghalang beta. Zat doping ini biasanya digunakan oleh pemanah dan penembak dengan tujuan meningkatkan ketenangan, mengurangi tangan gemetar, menurunkan denyut jantung agar lebih mudah berkonsentrasi. Adalah obat yang tergolong beta blocker. Yang selanjutnya yang kelima, golongan diuretika. Diuretika bermanfaat dalam pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan retensi abnormal garam dan air dalam kompartemen ekstraseluler tubuh atau ekresi urin. Selanjutnya ada metode yang dilarang. Yang pertama, suntikan eritropoietin dan menyuntikkan darah atau sering disebut dengan doping darah. Yang kedua, manipulasi farmakologik, kimia, dan fisik, yaitu penggunaan bahan validitas sampel dalam pengawasan doping, termasuk di dalamnya tanpa pembatasan pemberian diuretika, menghambat ekresi ginjal, dan mengubah pengukuran testosteron dan epitestosteron. Yang ketiga ini kelompok zat yang dilarang dalam batasan tertentu dibolehkan. Yang pertama ada antasida dan antidiare yang tidak mengandung kodein dan opium. Yang kedua, anti mual dan muntah. Yang ketiga, anti asma dan alergi dalam bentuk aerosol. Yang keempat, ada obat batuk sirup seperti kayak bisolpon, kosilan, dexitophan, dan obat-obat sejenisnya. Yang kelima, obat penenang seperti abasin soralol. Yang selanjutnya obat kontrasepsi dan obat dekogestan hidung seperti asetamol, asedrat, aluprin, aspirin. Ya, begitu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.